akan membaca sama-sama Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, kemudian kita akan masuk ke dalam ayat pembahasan kita yaitu ayat 2 dan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan ayat yang pertama, terus kemudian saudara selanjutnya yang kuning ya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kemudian ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Hari ini saya akan bicara tentang true peace. True peace. Nah saudara, selama 2 minggu ini kita sudah bicara mengenai perspektif. Katakan sama-sama perspektif. Perspektif kita perlu dikalibrasi. Kenapa? Karena outlook, cara pandang kita akan menentukan cara hidup kita. Kita sudah belajar itu minggu lalu. Dan pandangan kita terhadap tentang kehidupan akan menentukan cara atau bagaimana kita hidup. Itulah sebabnya kalau kita tidak hati-hati dan kalau kita tidak mengkalibrasi, maka cara pandang kita itu akan mengadopsi cara pandang dunia. Nah minggu lalu kita sudah belajar mengenai Mazmur 23 ayat yang 1. Hanya ayat 1, yaitu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Perspektifnya adalah Tuhan adalah gembalaku. Kita belajar mengenai siapa itu Yahweh, Tuhan. Namanya siapa, atributnya seperti apa. Bahkan tadi di katekismus reformasi kita sudah belajar mengenai bahwa Allah adalah Allah yang transenden. Allah yang besar, yang melampaui ruang, waktu, dan sejarah. Tetapi Allah yang besar itu tidak meninggalkan ciptaannya. Bahkan dikatakan Tuhan adalah gembalaku. God is a very personal God. Tuhan tahu nama saudara. God is an immanent God. Tuhan adalah Tuhan yang imanen yang mau menjalin hubungan dengan saudara. Nah bayangkan Tuhan yang seperti ini, Dia adalah gembala saudara. Dia menyelamatkan saudara. Dia bahkan mati buat saudara dan saya untuk menanggung dosamu, untuk menanggung dosaku. Supaya kita yang berdosa dapat dibenarkan, dapat didamaikan dengan Allah. Dan dikatakan perspektifnya adalah Tuhan adalah gembalaku, maka konsekuensinya adalah takkan kekurangan aku. Nah kita sudah belajar minggu lalu bahwa takkan kekurangan aku itu bukan terjemahan yang tepat. Tetapi I shall not want. Kalau takkan kekurangan aku itu bisa saja sepertinya, loh aku sudah membuat engkau gembalaku, kok aku masih kekurangan? Bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya adalah, kalau Tuhan yang adalah transenden dan imanen itu menjadi gembala kita, maka apapun keadaanmu, mungkin engkau tidak selalu ada di dalam hidup yang free from problem. Kita semua mungkin punya masalah. Tetapi di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah pergumulanmu, engkau bisa sadar kalau Tuhan adalah gembala kita, aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Itu yang kita pelajari minggu lalu. We have true contentment. Kenapa? Di dalam semua aspek kehidupan kita, kita menemukan sufisiensi kita di dalam Tuhan yang sangat-sangat bisa diandalkan karena Dia adalah gembala kita. Nah, kita akan mempelajari ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kita bicara true peace. True peace. Nah, kalau kita bicara tentang peace, saya cari definisi dari peace. Peace itu adalah freedom from disturbance, quiet and tranquility. Merdeka dari gangguan, ketenangan, ada ketenangan dan ada kedamaian. Nah, apakah bisa kita itu hidup di dalam peace di tengah-tengah COVID-19 ini? Saudara, kalau saudara memperhatikan tahun ini adalah tahun yang sebenarnya kurang baik. Karena kita lihat aja sekarang sebentar lagi kita akan ada PSBB lagi, ada pesawat hilang, jatuh. Mungkin saudara dikelilingi dengan orang-orang, teman-teman saudara dengar kabar kena COVID, ada yang sakit, ada yang kritis, ada yang meninggal, ada yang OTG. Begitu hidup ini begitu penuh dengan ketidakpastian. How can you have
true peace. Nah, disinilah kita akan mempelajari nats kita hari ini. Nah, yang pertama yaitu ayat kedua A. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Perspektif yang pertama, saudara. Ia membaringkan aku. Perspektif yang pertama adalah rest. Katakan sama-sama. Rest. Membaringkan. Ini adalah inisiatifnya Tuhan untuk memberikan saudara rest. Kenapa? Karena di tengah-tengah dunia yang begitu banyak gejolak, begitu banyak ketidakpastian, God wants you to have rest. Yesus saja bilang, marilah datang kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. I will give you rest. Dia mau membaringkan saudara. Nah, masalahnya kalau kita ngomongin tentang rest, ya, tidur. Imagine bayi yang tertidur. Saya senang sekali, saya punya anak 3. Kalau saya memperhatikan mereka tidur tuh saya senang banget. Ini of course bukan anak saya, karena bule wajahnya gitu. Tapi saya mencoba untuk menemukan ini, kenapa? Karena bayi itu kalau rest itu sepertinya carefree. Bayi itu kalau rest itu sepertinya dia worry free. Nah saudara, semakin kita dewasa, semakin susah untuk kita punya true rest. Betul atau tidak? Saya punya jam yang bisa mendeteksi sleep pattern saya. Jadi pola tidur saya seperti apa. Dan saya baru sadar kalau manusia itu terdiri dari kalau tidur itu ada 3. Ada light sleep, REM, itu matanya itu yang waktu mimpi-mimpi itu. Dan kemudian deep sleep. Nah saya baru realize bahwa sebenarnya pada waktu kita rest, deep sleep, tubuh kita itu merejuvenasi semua sel-sel yang dibutuhkan untuk diperbaharui itu terjadi pada saat kita lagi deep sleep. Nah saya baru sadar ternyata 7 jam tidur, itu deep sleep saya hanya 1 jam 5 menit. The rest itu saya gublak mikirin macam-macam, banyak pikiran saudara. Dan kalau saya tidurnya cuma 5 jam, 6 jam, deep sleep saya itu cuma 45 menit. No wonder seringkali dalam hidup kita semua, meskipun saudara bisa tidur atau berusaha tidur, saudara pernah kerasa gak hidupmu tuh begitu tired terus, capek terus, betul ya saudara? You feel it. Kenapa? True rest is very hard. Perspektif nih, yang ngomongin perspektif, katakan sama-sama perspektif ya. Pandangan kita tentang kehidupan akan menentukan cara bagaimana kita hidup. Masalahnya, ngomongin tentang rest, kita ini sudah dibombardir bahwa time is money. Betul atau tidak? Time is money, makanya kita harus kerja. Kita harus berusaha, kita harus produktif, kita harus sibuk. Jadi kita fill our life, kita memenuhi hidup kita dengan berbagai macam kesibukan untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan nafkah. Dan kita merasa kalau misalnya rest, waktu istirahat, itu sebenarnya waktu yang terbuang. Kenapa? Gara-gara tadi dibombardir. Kita harus kerja untuk dapetin ini, untuk meraih ini. Betul atau tidak? Dan kadang-kadang waktu kita disuruh istirahat, kita merasa ini waktu yang terbuang. Dan kita berpikir semakin kita sibuk, itu artinya kita semakin produktif. Tetapi apakah betul hidup kita itu mestinya seperti ini? Karena berapa banyak dari kita kalau kita mau jujur, sibuk itu belum tentu produktif. Betul ya saudara? Sibuk itu bisa saja hanya sibuk, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Saudara, berapa banyak hidup kita, meskipun kelihatannya sibuk, mungkin saudara bisa berhasil dalam satu area, tetapi area yang lain saudara berantakan, betul atau tidak? Ada yang benar-benar berhasil di dalam pekerjaannya, wah sukses setengah mati, tetapi kesehatannya kacau balau. Ada yang berhasil kesehatannya, tetapi keluarganya kacau balau. Ada yang baik-baik saja keluarganya, tetapi kerjaannya kacau balau. Betul ya saudara? Jadi hidup kita itu kalau kita mengusahakannya dengan kekuatan kita sendiri, akhirnya kita akan selalu restless. Padahal Tuhan ingin kita belajar untuk rest. Peace itu kata aslinya adalah shalom. Katakan sama-sama shalom. Artinya apa saudara? Shalom itu bukan cuman damai yang gak ada problem, bukan. Tetapi wholeness, wellness,
completeness, ada sesuatu yang komplit, keutuhan yang sesungguhnya. Ada bahasa lain yang menunjukkan bahwa shalom itu adalah harmoni. Jadi ada suatu keharmonisan dalam hidupmu. Belum tentu semuanya baik-baik saja, tetapi ada suatu keharmonisan. Kalau saya bayangkan itu harmoni, itu seperti kayak gambar ini. Gambar ini adalah orkestra, di mana ada begitu banyak piece, ada begitu banyak komponen di dalam orkestra ini. Tetapi ada satu dirigen. Satu dirigen ini memastikan bahwa setiap komponen yang ada di dalam orkestra ini tidak main sendiri-sendiri, tetapi semuanya dipimpin oleh satu dirigen. Saudara, dalam kehidupan kita, kalau kita tidak menaruh kepercayaan kita kepada dirigen di atas dirigen, yaitu Tuhan yang menciptakan kita, yang mengerti problem kita, yang mengerti masalah kita, yang mengerti pergumulan kita semua, yaitu Tuhan, maka kita akan melihat bahwa komponen-komponen kehidupan kita tuh kacau balau. Saudara, saya masih ingat saya waktu masih anak saya yang Jane, itu perempuan satu-satunya ya, yang ketiga, saya punya 3 anak, Jonathan umur 18, Jet umur 13, Jane umur 8. Saya masih ingat waktu dia masih umur 3, Jane, dia itu suka bontot-bontot, tahu ya bontot-bontot ya, banyak barangnya, bawa tas, bawa stroller, dia punya stroller untuk bonekanya, bawa boneka, bawa baninya, macam-macam gitu. Dia ngajakin saya main. Waktu dia ngajakin saya main, dia mau bawa mainannya untuk main ke kamar saya, gitu saudara. Dia bawa, saya bilang, Daddy bantuin. No, Daddy, I wanna try it on my own. Wah, dia mau bawa semua. Of course, tangannya kecil, kakinya kecil. Barangnya buahnya, apa yang terjadi? Jatuh semua barangnya. Of course saya dari jauh cuman ngelihat, aduh anakku ini lucunya gitu ya. Tapi dari kecil dia berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk bawa barang-barangnya, dan apa yang terjadi? Jatuh semua. Saudara, waktu saya mengingat itu, bukankah itu kehidupan kita semua? Kita berusaha untuk memegang kendali atas pekerjaan kita, atas keluarga kita, atas kesehatan kita, atas bisnis kita. Tapi apa yang terjadi? Tanganmu terbatas, kekuatanmu limited. Apa yang kita bisa lakukan itu kita bukan Tuhan. Kadang-kadang kita berusaha untuk megang yang ini copot semua. Waktu kita berusaha betulin yang ini kebakaran. Betul atau tidak, saudara? Ini yang terjadi dalam hidup kita sehingga kita tidak bisa rest. Tapi hari ini, marilah sama-sama kita sadar bahwa Tuhan adalah gembala. Dia mau membaringkan saudara. Would you trust your life kepada Tuhan yang bisa memegang setiap aspek hidup kita? Saya bilang sama anak saya, Jane, will you trust me? Let me help you. Let me carry. Biarkan aku ambil semua barang-barangmu. Aku yang bawain, kamu hanya ikut sama Daddy aja. Oke, dia bilang gitu. Saya ambil semuanya, saya gendong dia, kita main sama-sama. And guess what? Anak saya senang. Saudara, seringkali kita nggak sadar bahwa kita perlu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Apa yang sedang saudara berusaha pegang dengan kekuatanmu? Hari ini serahkan kepada Tuhan. Supaya saudara itu bisa rest. Katakan sama-sama, rest. Amin. Nah, domba adalah binatang yang memang minggu lalu kita sudah belajar. Dia defenseless, nggak berdaya. Kalau ada ancaman, dia nggak punya tanduk untuk ngelawan. Kecepatannya juga nggak cepat. Dia nggak tahu arah. Dia dependent. Dia bodoh. That's domba. Dan saudara dan saya diumpamakan sebagai domba. Nah, dikatakan gini, saya baca buku ini, saudara, Shepherds Look at Psalm 23, cara pandang gembala terhadap Mazmur 23, untuk domba bisa berbaring. Tadi kan ayatnya bilang, ia membaringkan aku. Itu harus ada 3, bebas dari rasa takut, bebas dari parasit dan kutu, bebas dari rasa lapar. Saudara, ini bukan berarti ancamannya nggak ada. Bukan berarti dombanya ini nggak bisa kena parasit atau kutu, bukan. Tetapi yang Daud maksudkan di sini adalah meskipun ancaman itu ada,
Meskipun parasit dan kutu itu bisa ada. Meskipun kelaparan bisa terjadi. Tetapi yang Daud maksudkan, kalau kamu sadar bahwa Tuhan yang transenden dan imanen itu adalah gembalamu, kita bisa rest. Karena apa? Kita kenal siapa gembala kita. Saya jadi teringat sebuah quote yang berkata dari Alexander McLaren. Dia bilang begini, "True peace comes not from the absence of trouble." Damai sejahtera yang sejati itu datang bukan dari gara-gara nggak ada masalah, bukan. But in the midst of trouble, meskipun kamu punya masalah, you still have peace because the presence of God is with you. Karena hadirat Tuhan, hadirat Sang Gembala selalu bersama-sama dengan Anda. Yang setuju katakan amin. Amin saudaraku. Jadi katakan sama-sama sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku. Katakan kepada kanan kirimu, Tuhan adalah gembalamu. Amin. Ini menenangkan kita sekali. Saya nggak tahu apakah saudara saat ini sedang menghadapi apa. Ingatlah bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dan kemudian gini, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah, kadang-kadang waktu kita berpikir padang yang berumput hijau, kita langsung lihatnya gambar ini. Oh, padang yang berumput hijau, semuanya hijau. Banyak makanan, air yang tenang itu seperti itu ya. Tenang banget. Tapi saudara tahu nggak? Ini adalah gambaran yang tidak realistis karena ini tidak di Israel. Ini di Skotlandia, saudara. Nah masalahnya waktu Daud menulis ini, dia menulis ini di padang pasir Negev di Israel. Padang pasir Negev di Israel gambarnya tidak seperti ini. Waktu Daud menulis, konteksnya gambarnya seperti ini. Nah, nangkep saudara ya? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Lah rumputnya mana? Betul atau tidak saudara? Ini adalah keadaan yang dideskripsikan oleh Daud. Maksudnya apa ini? Di padang yang berumput hijau, gak ada rumputnya. Tapi kalau saudara perhatikan, ini domba-dombanya lagi makan sesuatu ya saudara. Lihat gak? Makan sesuatu ya. Saudara lihat? Apakah mereka makan pasir? Makan kotoran? Makan kerikil? Enggak kan saudara? Apa yang terjadi? Jadi begini saudara. Memang ternyata keadaan Negev Desert, padang pasir di Negev, padang Negev, itu seperti ini. Nah kalau waktu musim semi akan ada lebih banyak hijau-hijaunya. Tetapi tetap aja hijau-hijaunya tidak seperti yang ini. Lebih banyak sedikit daripada ini. Tetapi tetap saja ini yang dinamakan Daud membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Maksudnya begini, gembala tahu di mana ada makanan-makanan di balik batu-batu. Karena kalau ada hujan, kalau ada moisture, ada embun, itu di balik batu-batu itu ternyata ditemukan seperti ini. Rumput-rumput yang ada di sela-sela karang-karang. Nah domba bingung, tidak tahu di mana. Tetapi gembala karena dia tahu berhektar-hektar jumlahnya tanah di Negev, dia tahu mana batu-batu, di mana arah angin, di mana ada embun-embun yang akhirnya bisa menumbuhkan rumput-rumput di mana domba-domba itu bisa makan. Ini luar biasa sekali. Gembala memastikan ada kecukupan kepada domba-dombanya. Makanya mereka waktu melihat ini, kalau dari jauh kita lihat ini kayaknya makan kok makan kerikil, tetapi sebenarnya mereka sedang makan rumput. Nah saudara dengarkan saya. Gambar ini menunjukkan betapa dependennya domba-domba terhadap gembalanya. Betapa tergantungnya domba-domba terhadap tuntunan sang gembala. Karena domba-domba tidak tahu tempatnya di mana ada rumput dan batu-batu mana yang ada makanan di baliknya. Saudara inilah keadaan kita.
Berapa banyak dari kita merasakan Tuhan selalu tepat waktu dan mencukupi kebutuhan Anda. Selalu ada aja pertolongan Tuhan. Betul atau tidak, saudara? Saya sering kali waktu ketemu sama jemaat, saya tanya kabarnya bagaimana. Mereka selalu bilang, iya loh pastor. Mungkin kita keadaannya bukan kelimpahan kayak gimana. Tetapi selalu ada kecukupan. Yang setuju katakan amin. Ada aja. Dan saya merasakannya juga, saudara. Saudara tahu kenapa? Ada yang tanya sama saya, Pak, kenapa sih kok Tuhan tidak mentaskan saya dari dulu itu saya itu selalu sport jantung. Hidup oleh iman itu tidak enak ya Pak ya. Sepertinya harus berharap terus tiba-tiba gimana? Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya bilang, kamu perlu bersyukur. Loh kok bisa Pak? Kan kayak gitu tuh kan lebih enak kalau Tuhan tuh kasih saya berlimpah-limpah. Sehingga saya nggak ngerepotin dia. Loh repot saudara kalau kayak gitu. Kenapa? Tuhan tidak akan menjerumuskan kita dengan berkat yang berlimpah-limpah sampai kita tidak membutuhkan dia lagi. Sehingga kita terjerumus oleh dosa gara-gara berkat. Halo? Nangkep saudara? Karena Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu natur kita seperti apa. Itulah sebabnya Tuhan ngajarin, Yesus ngajarin kita waktu doa. Doa Bapa kami, berilah makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Amin saudara. Di dalam hidup kita, kita perlu sadar bahwa Tuhan tidak akan menjerumuskan Anda dalam kelimpahan kalau dia tahu kelimpahan akan membuat Anda berdosa dan tidak tergantung lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu yang terbaik. Dia menyediakan kita dengan kecukupan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, jadi yang pertama perspektifnya adalah rest. Katakan sama-sama, rest. Yang kedua perspektifnya, ia membimbing aku ke air yang tenang. Perspektifnya adalah refresh. Katakan sama-sama, refresh. Apa maksudnya? Saudara begini, mengapa kok Tuhan gembala membimbing kita ke air yang tenang? Begini saudara, saya menyelidiki. Domba nggak bisa minum dari air yang mengalir deras. Kalau gembala bawa domba di aliran air yang deras, domba-dombanya nggak akan bisa minum. Makanya kalau gembala bawa domba di aliran air yang deras, dia harus menyusun batu-batu seperti sebuah bendungan di tepian untuk membuat air yang deras itu jadi air yang tenang sehingga dombanya bisa minum. Nah, domba gak bisa membuat bendungan sendiri, makanya dia sangat tergantung sama gembalanya. Domba gak bisa minum kalau airnya gak tenang. Nah, air yang tenang itu menunjukkan refreshment. Ada suatu rest and refreshment. Tapi air yang gak tenang menunjukkan keadaan yang stres, khawatir, resah, dan yang lain-lain. Nah, dengarkan saya. Apa maknanya? Berapa banyak dari kita menemukan hidup kita, kita berpikir kita minum dari tempat yang kita pikir akan memberikan kita kebahagiaan. Kita minum dari tempat yang akan memberikan kita kepuasan dan ketenangan, and it will refresh us. Tapi ternyata mengecewakan. Kita tidak minum dari air yang diberikan gembala, kita cari air sendiri. Kita usahakan airnya untuk tenang sendiri. Tetapi akhirnya Anda kecewa karena air itu tidak menyegarkan kita, tidak refresh kita, malah membuat kita capek, malah membuat kita kecewa, malah membuat kita benar-benar tired and restless. Bukankah ini hidup kita semua? Kita berpikir bahwa kalau aku pakai kekuatanku untuk membuat bisnisku besar, membuat kerjaanku ini, untuk kalau aku bisa nikah, kalau aku bisa ini, bisa itu. Dan saudara usahakan dengan caramu sendiri. Guess what? Air-air yang kau usahakan sendiri, itu air yang tidak memberikan engkau refreshment. Tetapi air yang ujungnya akan membawa engkau restless, membuat kita capek. Tetapi saat kita mempercayakan hidup kita di dalam Tuhan, Tuhan mau memberikan sumber air yang tenang.
Dikatakan juga kalau ngomongin tentang air yang tenang adalah tempat yang benar untuk minum. Ada tempat-tempat yang berbahaya kalau airnya diminum, di mana domba itu bisa sakit dan keracunan. Dan seringkali kita cari cara sendiri untuk minum sendiri. Dan itu gak akan pernah bisa membuat saudara puas. Saya jadi teringat cerita tentang wanita Samaria yang ketemu sama Yesus di sumur. Masih ingat? Dia datang ke sumur siang-siang karena pagi-pagi dia gak mau ketemu-ketemu sama wanita-wanita yang lain. Kenapa? Waktu dia ketemu sama Yesus, Yesus bilang suamimu ada 5. Dan kamu sekarang tinggal sama laki-laki yang bukan suamimu. Saudara, apa yang wanita ini lakukan? Wanita ini ada suatu kehausan. Ada suatu rasa yang restless. Dia tidak bisa menemukan kepuasan. Buktinya apa? Dia pindah dari cowok satu ke cowok yang lain. Sampai menikah 5 kali. Bahkan yang ke-6 itu bukan suaminya. Tetapi akhirnya waktu Yesus berkata begini. Ini Yohanes 4 ayat 13-14. Jawab Yesus kepadanya. Ayo baca sama-sama. Jawab Yesus kepadanya apa? Ayo semuanya semua. 1, 2, 3. Barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Stop dulu di sini. Air yang diberikan dunia itu akan membuat kita haus. Apapun yang berusaha kita ambil dengan cara kita sendiri akan membuat kita haus. Ayat 14. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Saudara, yang saudara butuhkan adalah you need to learn to rest so you can get refresh. Belajar untuk rest sama Tuhan. Dan saudara, serahkan pekerjaanmu kepada Tuhan. Serahkan keluargamu kepada Tuhan. Serahkan kesehatanmu kepada Tuhan. Berapa banyak orang yang justru karena ketakutan malah imunnya turun. Berapa banyak orang yang justru karena ketakutan apa yang ditakutkan terjadi. Betul atau tidak? Biarlah saudara minum. Seperti Yesus berkata, marilah datang kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kenapa kamu letih, lesu, dan berbeban berat? Because you're trying it on your own. Tahun 2021 saya berdoa, biarlah saudara sadar bahwa kau tidak bisa pegang hidupmu sendiri. Katakan sama-sama, Tuhan adalah gembalaku. 1, 2, 3, Tuhan adalah gembalaku. Biarlah tahun 2021, saudara ingat ini. Biarlah Dia yang menuntun saudara. Amin saudara. Jadi yang pertama, perspektifnya apa saudara? Rest. Yang kedua, perspektifnya adalah refresh. Ini berarti ya saudara, bukan berarti hidupmu akan tidak ada masalah. No. Bukan free from problem. No. Tetapi bahkan di tengah-tengah pergumulan kita bisa mengucap syukur. Kita bisa melihat bahwa ada kebaikan Tuhan di setiap musim hidup kita. Nah saudara, ada sebuah ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus di Filipi 4 ayat 12-13. Dia mengkonfirmasi maksud saya tadi. Dan kita bisa lihat bahwa hidup kita itu tidak akan selalu smooth. Hidup kita pasti akan ada naik turunnya. Lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi dia pernah kekurangan, betul saudara? Tetapi dia juga pernah berkelimpahan, betul ya saudara? Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Lihat, Rasul Paulus pernah mengalami semuanya. Berapa banyak di sini yang selalu hidupnya kelimpahan, tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Pasti kita pernah kekurangan, betul ya saudara? Hidup itu pasti akan ada liku-likunya. Hidup itu pasti akan selalu ada pergumulannya. It's okay. Rasul Paulus juga mengalaminya. Tetapi ayat 13, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala perkara, ayo semuanya sama-sama. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin saudara. Saudara bisa menanggungnya. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan saudara. Jadi kalau saudara mengalami keadaan yang tidak enak, keadaan yang tidak seperti yang saudara harapkan, itu bukan berarti Tuhan berubah. No. Kebenaran firman Tuhan melampaui keadaan dan realita kita yang terbatas. Yang setuju katakan amin.
Bahwa kalau Tuhan itu baik, Tuhan tetap baik pada saat kamu mengalami kekurangan atau mengalami kelimpahan. Saudara akan bisa melihat kebaikan Tuhan pada saat engkau mengalami kekurangan sekalipun. Karena Tuhan tidak berubah. Kebenaran firman Tuhan melampaui keadaan dan realita kita yang terbatas. Maksudnya meskipun saudara mengalami pergumulan saat ini, saudara tetap bisa melihat bahwa Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia adalah gembala kita. Sekali lagi katakan sama-sama, Tuhan adalah gembalaku. Perkatakan itu setiap hari supaya saudara ingat. Charles Spurgeon bilang begini, I have all things and abound. Saya memiliki segala sesuatu dalam kelimpahan. Not because I have a good store of money in the bank. Bukan karena saya punya uang banyak di bank simpanannya. Atau karena aku punya keterampilan dan kepandaian untuk mendapatkan nafkah untuk hidup. Tetapi karena aku punya Tuhan yang adalah gembalaku. Because the Lord is my shepherd. Saya selalu ngomong ini, jadi bukan apa yang kita hadapi, tetapi siapa yang menjadi gembala kita. Setuju katakan amin? Amin. Jadi saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Mungkin saudara melihat, Tuhan kok dibawa tahun 2021 adalah tahun yang kayak gini sih. Gimana ini saya menghadapinya? Jangan takut. God is with you. Namanya adalah Immanuel. Amin saudara. Nah selanjutnya. Jadi perspektif pertama, dia adalah Tuhan yang memberikan rest. Katakan sama-sama, rest. Perspektif yang kedua apa? Refresh. Saudara temukan your refreshment. Bukan pada hal-hal yang fana, tetapi temukan bahwa dia menuntun hidup saudara. Nah yang ketiga, ayo baca sama-sama, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah yang ketiga adalah perspektifnya adalah restore. Menyegarkan jiwaku ini adalah he restore my soul. Kenapa kok he restore my soul? Nah saudara, bahasanya menyegarkan ini restore my soul, dia memulihkan aku. Dalam satu kalimat, ini dijadikan satu ayat, dikatakan karena ia menuntun aku di jalan yang benar. Ini dijadikan satu ayat karena ini adalah kalimat sebab akibat. Tuhan selalu memulihkan Daud karena Daud mengingat betapa seringnya Daud itu berdosa. Betapa seringnya Daud itu melenceng dari jalan Tuhan. Dengarkan saya. Tuhan memulihkan Daud karena dia ingat seringkali Daud itu betapa seringnya dia tersesat oleh kecenderungan dosanya. Tetapi Tuhan selalu setia untuk memulihkan Daud dan menuntun Daud kembali ke jalan yang benar. Amin saudara. Saudara kalau kita mau jujur, kita ini seperti Daud juga. Ini adalah keadaan manusia. Kita betapa seringnya kita berdosa. Betapa seringnya kita serakah. Betapa seringnya kita ini jatuh di dalam keserakahan kita. Ketamakan kita. Hawa nafsu kita. Iri hati kita. Dan kita selalu jatuh ke dalam dosa-dosa yang sama. John Piper bilang begini, sin is that power within us that looks at the glory of immortal God and says, I prefer man, I prefer money, I prefer power, I prefer fame. Dosa adalah kuasa di dalam kita yang melihat kemuliaan berhala-berhala fana dan berkata, saya lebih memilih kekuatan manusia, saya lebih memilih uang, saya lebih memilih kekuasaan, saya lebih memilih ketenaran manusia. Ini adalah keadaan manusia. Ini adalah keadaan kita yang berkecenderungan seperti itu. Tapi puji Tuhan, inti Injil bukan manusia yang cari Tuhan. Inti Injil adalah Tuhan yang mulia itu cari manusia yang berdosa. Saudara, saya jadi ingat di Lukas 15. Yesus memberikan 3 perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Domba yang hilang dia umpamakan Tuhan seperti apa? Gembala. Kalau ada domba yang tersesat, dia tinggalkan 99, dia cari domba yang tersesat itu sampai dombanya apa? Ketemu.
Dan begitu dombanya ketemu dibawa pulang dan dia bikin pesta. Saudara kalau belum baca bukunya Tim Keller yang berjudul Prodigal God. Bukan Prodigal Son, tapi Prodigal God. Saudara baca, ini mengenai 3 perumpamaan ini. Bagus banget. Domba yang hilang ini bicara tentang saudara. Kita ini hilang, kita ini mudah tersesat. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang berinisiatif untuk menemukan saudara dan saya. Dirham yang hilang, dirham itu bicara koin. Koin itu adalah benda mati. Benda mati tidak bisa menemukan sendiri dirinya kalau hilang dan balik kepada tuannya. Tidak bisa. Tetapi puji Tuhan, siapa yang nyari dirham itu? Yang punya. Yang punya. Satu rumah diobrak-abrik, disapu supaya dirham itu ketemu. Saya mau kasih tahu kepada saudara dan saya. Kalau saudara ditemukan Tuhan karena saudara adalah kepunyaannya Tuhan. Yang setuju katakan. Katakan sama-sama, saya kepunyaannya Tuhan. Bukankah ini menenangkan hati kita? Dirham yang hilang itu tidak bisa menemukan dirinya sendiri. Tetapi Tuhan yang menemukan saudara dan saya. Kita diumpamakan seperti dirham yang hilang. Anak yang hilang, anak ini anak durhaka, minta warisan dari orang tuanya, dihabiskan untuk foya-foya. Dan apa yang terjadi? Dia end up di mana? Di kandang babi. Waktu dia mau kembali ke bapaknya itu bukan untuk bertobat, saudara. Banyak orang bilang, oh lihat itu buktinya, anaknya itu mau pulang karena dia mau bertobat. No. Saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau saudara baca cerita Lukas 15 tentang anak yang hilang itu bukan mau bertobat. Dia mau jadi pegawainya bapaknya karena dia sadar bahwa pegawainya bapaknya makannya lebih enak daripada dia di kandang babi. Jadi dia tuh datang ke bapaknya itu sebenarnya mau minta duit lagi, saudara. Ini bobrok ini anak ini mestinya. Anak nggak tahu diri, saudara. Jadi dia bukan datang untuk mau bertobat. Salah, saudara, kalau saudara berpikir bahwa itu buktinya ada orang bertobat dengan pikirannya sendiri. Nggak bisa, saudara. Tapi apa yang terjadi waktu anaknya masih jauh. Anaknya belum ketemu sama bapaknya. Bapaknya yang lari menghampiri anaknya. Anakku, engkau sudah pulang. Dikasih apa? Dikasih jubah, dikasih cincin, dikasih kasut. Membicarakan identitasnya dikembalikan. Saudara, let me tell you this. Sejelek-jeleknya kita, setersesat-tersesatnya kita, Tuhan terus mencari saudara. Tuhan terus mengejar saudara. Makanya Yesaya 53 ayat 6 minggu lalu kita udah baca ini. Ayo kita baca sama-sama sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kita sekalian sesat seperti domba. Ayo semuanya baca. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Stop dulu. Itu keadaan kita. Tapi lihat. Ini loh. Ini inti Injil. Koma, apa saudara? Tetapi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ini kabar baik. Ayo come on. Berikan lebih meriah lagi. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia yang cari kita. Dan dia tahu satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita itu dia yang harus menanggung dosamu dan dosaku. Supaya hukuman dosa atas saudara tidak ditimpakan kepada saudara. Tetapi ditimpakan kepada dirinya sendiri. Inilah inti Injil. Inti Injil bukan tentang apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu tidak lakukan. Inti Injil bukan tentang membuat orang baik jadi makin baik atau orang jahat jadi baik. Inti Injil membuat orang mati jadi hidup. Inti Injil adalah supaya saudara dan saya itu percaya bahwa Tuhan yang mencari saudara. Inti Injil adalah apa yang Yesus sudah lakukan. Apa yang Tuhan sudah selesaikan untuk menyelamatkan saudara dan saya, orang yang berdosa. Itulah sebabnya Daud bisa bilang, Engkau restore my soul. You restore my soul. Yang terakhir, saudara. Jadi yang pertama apa? Rest. Katakan sama-sama rest. Yang kedua apa? Refresh. Yang ketiga restore. Tuhan selalu restore. Dan ini semua ditutup dengan ayat yang ketiga. Oleh karena apa, saudara? Namanya. Daud mau ngomong gini sama kita semua. Kamu bisa percaya bahwa Tuhan melakukan ini semua karena namanya itu ya dan amin.
Tuhan itu bukan Tuhan yang semoga, Tuhan itu bukan Tuhan yang mudah-mudahan, tetapi Tuhan yang pasti. Namanya minggu lalu kita sudah belajar, namanya Yahweh disebutkan 5.321 kali di perjanjian lama. Namanya berbicara bahwa Yahweh adalah dia ada sekarang, dia ada dulu, dan dia akan selamanya ada sampai selama-lamanya di masa yang akan datang. Dia selalu ada karena Tuhan adalah pencipta, bukan makhluk ciptaan. Dia pre-existing. Makanya kalau saudara baca Alkitab, perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Perjanjian baru adalah kegenapan dari perjanjian lama. Makanya dibilang new covenant. Covenant-nya sudah ada dari dulu. Covenant itu sudah dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Dan ini yang menunjukkan bahwa atribut-atribut Yahweh ini benar-benar luar biasa. Kita bisa mengandalkan Tuhan. Kita bisa mengandalkan karakter Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Saya menemukan ayatnya, saudara. Ibrani 6 ayat 18-20. Saya akan bacakan buat saudara. Nanti kita baca sama-sama beberapa bagian yang lain. Lihat ya. Dua hal ini tidak dapat berubah. Allah tidak mungkin berdusta mengenai janji dan sumpahnya. Apa janji dan sumpahnya? Untuk menyelamatkan saudara. Sebab itu, kita yang sudah berlindung pada Allah diberi dorongan kuat untuk berpegang teguh pada harapan yang terbentang di depan kita. Harapan kita itu seperti jangkar. Ayo baca 19, 1, 2, 3. Harapan kita itu seperti apa? Jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Ayat 20. Yesus sudah merintis jalan ke tempat itu untuk kita. Saudara, ini merupakan sesuatu kabar baik. Kenapa saudara? Zaman dulu kalau kita mau ketemu sama Tuhan ribet. Harus sembeli domba, harus lewat imam. Imamnya harus imam besar untuk ketemu masuk ke ruang maha kudus. Supaya dosamu diampuni. Karena apa? Ada permusuhan antara Tuhan yang kudus dengan manusia berdosa. Makanya manusia berdosa selalu kena aja. Penyakit, tulah, masalah, perbudakan, slavery, sex trafficking, perkosaan, itulah manusia. Makanya ada konsekuensi dosa. Tapi puji Tuhan, waktu Yesus dia dikatakan apa? Dialah sang imam besar. Dia gak perlu mempersembahkan korban, karena dia adalah Tuhan sendiri. Tapi sang imam besar itu rela untuk jadi domba sembelihan. Makanya dia harus mati di atas kayu salib. Waktu dia berkata, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Semua hukuman dosa itu ditanggung sama dia di atas kayu salib. Dan waktu dia berkata sudah selesai, ruang pemisah, tirai pemisah antara ruang maha kudus dan ruang kudus, di mana tidak ada orang yang bisa masuk, punya akses kepada Tuhan. Sobek dari atas ke bawah. Disobek, maksudnya apa disobek? Supaya orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia punya akses masuk. Dia didamaikan dengan Tuhan. Dia punya true peace. Damai sejahtera. Karena dia bukan lagi musuh Allah. Tapi dia adalah domba-domba Allah. Dia bukan lagi orang-orang yang dimurkai Allah. Tapi dia adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Dia menjadi bagian dari keluarga Allah. Itulah kita, saudara. Saudara dan saya. Masalah yang terbesar di dalam dunia ini. Akar masalah dari COVID. Akar masalah dari korupsi. Akar masalah dari keserakahan manusia. Akar masalah dari semua kutuk dosa. Itu semuanya dari dosa. Masalah dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Yesus sudah merintis jalan ke tempat itu bagi kita. Mari sama-sama kita hadapi tahun 2021. Jangan dengarkan
Message-message yang di dalam dunia ini yang membuat saudara jadi takut, resah. Kalibrasi. Meskipun ancamannya tetap ada, tetapi kita aman. Karena apa? Tuhan adalah gembalaku. Katakan sama-sama, Tuhan adalah gembalaku. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara. Saya akan tutup dengan ini, saudara. Ada suatu kompetisi art, ada suatu kompetisi seni. Banyak artis-artis terkenal didatangkan untuk membuat suatu kesenian, art yang menggambarkan peace. Temanya peace, damai sejahtera. Ada orang yang membuat patung orang yoga. Ada orang yang membuat lukisan orang semedi. Ada yang melukis danau yang tenang. Ada yang melukis suatu pemandangan yang indah dan matahari yang terbenam untuk menggambarkan damai sejahtera. Macam-macam. Tetapi pemenangnya adalah seseorang yang bernama Jeff Dawson yang melukis ini, saudara. Ini lukisannya. Judulnya adalah Peace in the Midst of the Storm. Waktu orang melihat ini, mereka semua bingung. Apa maksudnya? Ini storm, ini ada halilintar, ini ada air terjun, ini ada gelombang yang menghempas tebing. Kok bisa ini peace in the midst of the storm? Apa maksudnya? Ini menang lagi, apa maksudnya? Sampai sang pelukis menjelaskan sesuatu. Yes, memang di tengah-tengah ada halilintar, ada badai, ada topan, ada gelombang, ada air terjun yang menghempas kepada batu-batu dan tebing-tebing ini. Tapi kalau saudara perhatikan di tengah ini saudara, kalau saudara perhatikan gambarnya, itu adalah seekor induk burung yang sedang mengayomi anak-anaknya. Dan anak-anak burung itu bisa tidur dengan tenang. Di tengah-tengah storm ada suatu ketenangan karena sang induk itu mengayomi. The mother of birds mengayomi anak-anaknya. Saudara, saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Mungkin hidupmu gambarnya seperti ini. Mungkin hidupmu di bawah air terjun. Seakan-akan masalah demi masalah tidak pernah berhenti datang. Mungkin hidupmu sekarang seperti dihempas dengan berbagai macam masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah keluarga. Tapi biarlah kau tahu bahwa Tuhan itu seperti induk yang selalu mengayomi saudara. Di tengah apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, Tuhan adalah gembalamu. Dia tidak akan meninggalkan saudara. That's why you can say, I shall not want. Aku tidak akan kekurangan apa-apa karena Dia memegang hidupku. Satu quote dari Augustine the Hippo. Augustine ini adalah gurunya Martin Luther, bapak reformasi kita. Dia bilang begini, You have made us for yourself, O Lord, and our hearts is restless until it rests in you. Tuhan, Engkau menciptakan kami manusia untuk dirimu, dan kami tidak akan pernah bisa menemukan sejahtera yang sejati sampai hati kita terpaut sama pencipta kita. Hari ini hati saudara terpaut di mana? Hartamu? No wonder you cannot rest. Dirimu? No wonder you cannot rest. Would you put your trust? Would you put your rest in God? Sehingga hatimu gak restless. Tapi saudara bisa menemukan true peace. True peace. Itu bukan karena saudara gak punya masalah. Tetapi karena true peace itu ada karena ada presence of God. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara.